Halo semua, ketemu lagi bersama aku di channel Kiorora. Sebelum kita menuju video yang akan dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang yang melihat video terbaru lainnya. Di video kali ini aku akan membahas killer yang sudah tidak asing di para pecinta film horor dan juga bergenre misteri tentunya. Dan kebetulan killer ini juga lagi ada diskon potongan 50% Aurik. Jadi kalian bisa beli dengan harga yang murah. Dan juga killer ini tuh dari lisensi dari film Hellraiser tahun 1986 kalau enggak 1989. Akan ku kenalkan sekalian dengan The Cenobite, atau bisa dibilang dengan The Pinhead, karena memang wajah dia itu ditanam jarum-jarum. Dan juga tentunya aku juga akan membahas 3 perk yang dia bawa untuk khusus The Cenobite ini. Dan juga kita bakal nyoba map baru yang namanya Treatment Theater. Tanpa berlama-lama, aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman, bawa cemilan kalau lagi lapar, and enjoy the show. Dan kita mulai di map barunya, yaitu Treatment Theater. Ini mapnya The Doctor, Killer The Doctor. Kalau kalian tahu, kalian bisa lihat kalau ini mapnya Killer The Doctor, kalian harus ke tengah-tengah. Kalian lihat ada kursi listrik, itu di tengah-tengahnya ada monitor, dan di situ ada wajahnya si The Killer Doctor. Jadi memang map ini adalah map indoor pertama buat versi netes. Sebenarnya yang versi BH dulu itu pernah ada map ini, cuman kontrasnya dan juga penjahaannya agak masih cerah banget, kurang tajam, dan sekarang lebih horor lagi karena memang versinya udah versi baru tentunya. Dan map ini tuh benar-benar membuat survivor dan killer itu gimana ya, bisa dibilang saling diuntungkan lah. Untuk survivornya tentunya kita bisa lewat kemana-mana, celahnya itu banyak banget, pintunya banyak banget, tapi ya jebakannya banyak banget jalan yang buntu. Kalau kita salah, kita noleh ke belakang tapi kayak lihat depan, itu tiba-tiba depannya udah buntu gitu. Dan untuk killer juga sebenarnya lebih diuntungkan juga sih sebenarnya killer, karena memang semakin banyak celah, semakin killer itu bisa lah mempercepat pergerakan killer kita yang kita kontrol itu, biar survivor itu kena. Lagian juga survivor bakalan bingung juga karena banyak celah, dia bingung mau kemana, ini celahnya banyak, takutnya nanti lompat sini atau lewat sini, nanti justru killernya duluan yang nyerang duluan. Jadi gitu. Jadi untuk map The Treatment Theater ini kalian bisa mainin langsung sih, maksudnya kalian bisa pakai item namanya, aku lupa namanya, ada gambar kacamata, nanti kalian ditampilin map ini, jadi langsung otomatis pilih map ini gitu. Aku lupa namanya, nanti aku bakalan share gambarnya ke kalian. Jadi kalian kalau pengen map ini tapi takutnya kena random, nanti kalian beli di store blood point itu, kalian beli situlah, nanti adalah survivor buat killer juga ada lah itu intinya. Jadi kalian bisa langsung main map ini pakai item tersebut. Balik ke topik, aku akan membahas 3 perk khusus milik The Cenobite. Yang pertama aku jelasin yaitu Source Hook Gift of Pain. Cara kerja perk ini adalah bakalan ada 4 random hook warna putih yang namanya tuh Source Hook. Jadi kalau kalian menggantung survivor di hook warna putih itu, ketika dia lepas dari hook itu, dia bakalan kena 2 efek. 2 efek yang aku maksud di sini adalah Armor Hack dan juga Matlet. Jadi 2 efek ini bakalan terus ada ketika survivor tersebut masih dalam keadaan injured. Jadi gitu. Dan kalau dia disembuhin pertama kali, ingat ya, disembuhin pertama kali, maka dia bakalan kena penalti waktu progres generator dan juga waktu tindakan penyembuhan sesama survivor sebesar 7% jika perknya kuning, hijau 8%, ungu 9%. Jadi perk ini tuh juga memberikan mereka juga kecepatan penyembuhan 25%. Jadi ini perknya sama kayak Killer The Myers. Kalau nggak salah gambarnya tuh ya juga lentera. Jadi kita hook, terus dia dilepasin, kemudian dia di heal sama temennya, dia juga bakal kena penalti progres generator dan juga tindakan penyembuhan. Jadi sama lah, hampir sama. Bedanya kita harus ngehook di warna putih dulu, sedangkan yang punyanya Mayer itu kita ngehook kemana aja terserah. Jadi tujuan utama perk ini adalah memberikan survivor tersebut itu 2 kesalahan. Dia kalau kena hook, kalau dia dilepasin, dia juga udah kena efek Armor Hack sama juga dan juga Maglet kan.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia disembuhin pertama kali, dia juga kena penalti yang sudah aku jelasin berapa persen sesuai dengan warnanya. Jadi dia dalam posisi itu udah selalu tidak, itu udah nggak diuntungkan sama sekali. Dilepasin salah, disembuhin juga salah. Jadi memang perk ini tujuannya merugikan survivor tersebut. Begini cocok lah buat killer yang selalu kena namanya generasi, yang survivor itu terlalu cepat lah memperbaiki generator. Apalagi kalau misalnya dua orang kena kalian hook di hook putih itu, justru mereka dua-duanya kena penalti. Apalagi 4 orang kalian hook, mereka bakalan kena penalti semua. Justru malah proses generator yang diperbaiki justru semakin lambat dan lambat. Apalagi kalian tambahin dengan perk-perk yang bisa mempenalti dia. Jadi kalian pakai perk ini plus perknya si Myers itu, penaltinya udah gila banget. Jadi lambat banget proses penyembuhan dan juga progres generator. Perk Xenobite yang kedua yaitu Hex Plating. Nah, kalau udah kata-kata hex otomatis udah berhubungan dengan totem tentunya. Jaga perk ini adalah memberikan efek Oblivious. Oblivious itu menghilangkan teror radius. Jadi detak jantungnya tuh nggak akan kedeteksi untuk survivor yang pertama kali kena hook. Jadi aku maksud pertama kali survivor itu terkena hook, nanti kalau kalian gantung survivor tersebut pertama kali, bahkan ada hex totem yang nyala. Itu menandai kalau perknya itu aktif untuk survivor yang kalian gantung itu. Jadi kalian gantung, hex totemnya juga nyala buat survivor yang kalian gantung itu. Jadi gitu, dia bakalan kena efek Oblivious walaupun dilepasin dari hook. Jadi cara satu-satunya agar lepas dari efek ini adalah kalian harus menghancurkan hex totem yang menyala itu. Jadi kalau misalnya ada hex totem yang nyala, kalian hancurkan, maka efek Oblivious yang survivor itu kena sekarang itu bakalan hilang. Jadi dia udah langsung kembali seperti semula, bisa melihat teror radius killer. Tapi kita sebagai killer juga bisa melihat hex totemnya warnanya merah dari jarak berapapun, kita bisa ngelihat itu, agar ya kita jaga lah biar survivor yang kita gantung itu biar kena efek Oblivious walaupun dilepasin. Tapi survivor juga bisa melihat totem itu, hex totem itu yang nyala itu selama 90 detik pertama. Jadi waktu kalian gantung, cret, kan nyala tuh hex totem. Semua survivor itu bakal ngelihat hex totem itu selama 90 detik. Dan jaraknya ini bisa dilihat adalah 24 meter jika perknya kuning, hijau 20 meter, ungu 16 meter. Jadi gitu. Jadi semakin kecil jaraknya totem itu, maka survivor tersebut kalau jaraknya udah jauh dia masih belum kelihatan, harus deket 16 meter baru kelihatan. Jadi gitu. Jadi tujuan perk ini tuh udah simpel ya, tujuan utamanya perk simpel, memberikan efek Oblivious kepada survivor yang udah digantung pertama kali. Udah gitu doang. Jadi dia bakalan was-was lah, selalu waspada. Kita bisa jump scare dia karena memang teror radius kita tuh hilang. Restennya masih kelihatan, cuman detak jantung untuk survivor, untuk kedatangan killer itu dia nggak bakalan kelihatan. Jadi cocok banget buat kita yang suka jump scare, apalagi mapnya di map Treatment Theater ini. Memang fungsi perk ini, efek perk ini memang cukup membantu buat kita yang gimana ya, selalu ketahuan. Apalagi mungkin ini bakalan aku pasang di The Ghost Face, mungkin ya dia bakalan, tapi memang agak guna sih kalau dia udah table, ngapain dipasangin ini juga. Tapi intinya perk ini cocok lah buat kalian yang suka jump scare, apalagi pakai Myers misalnya, cocok banget lah. Tapi mapnya khusus yang minim pergerakan survivor ya, kayak map ini salah satunya Treatment Theater ini, yang benar-benar bikin survivor itu selalu waspada, karena memang jarak pandangnya itu ketutupan dinding-dinding dan tembok-tembok yang kecil banget. Ini memang konsepnya kayak rumah sakit bro, jadi selalu waspada lah intinya. Perk terakhir dari killer Xenobite yaitu Deadlock. Cara kerja perk ini adalah sangat simpel banget lah. Perk ini bakal ngeblok satu generator yang progresnya lebih banyak daripada generator lainnya, ditandai dengan warna putih. Jadi misalnya gini kan, satu mat itu ada 5 generator, dan bila generator udah nyala nih, sampat kan,
dan progresnya dari kreator 4 ini misalnya ada yang 20%, 30%, 60%, yang terakhir 90%. Dan yang 90% ini yang bahkan diblok sama entity selama 20 detik jika perknya kuning, 25 detik jika perknya hijau, 35 detik jika perknya ungu. Jadi memang tujuan dia itu ngeblok doang, ngeblok satu progres generator yang lebih banyak daripada generator lainnya selama durasinya itu masih belum habis. Jadi tujuan utama perk ini juga ya jelas banget, udah simpel. Dia bakal ngeblok satu generator yang progresnya generator tersebut lebih banyak daripada generator lainnya. Udah itu aja, titik, nggak pakai apa-apa, simpel banget. Ngeblok satu generator yang progresnya lebih banyak dari generator lainnya. Selanjutnya skillnya dari The Cenobite ini banyak banget fungsinya banyak banget. Skill aktifnya cuma satu, cuman skill ability-nya itu banyak, ada 2 macam. Aku jelasinnya skill aktifnya dulu yang kita pakai main. Skill ini atau power ini bernama Summon of Pain. Seperti namanya, dia bakalan ngeluarin satu rantai buat kita arahin ke arah survivor. Nanti dia bakalan kena jeratan rantai-rantai itu biar buat pergerakan survivor itu agak bisa kita kejar lah, kan lari tuh. Kalau kita pakai skill ini dan kena rantainya ke dia, otomatis kan dia harus ngelepasin rantai-rantai yang mengikat dia. Jadi kita bisa agak sedikit bisa ngejar dia lah untuk di hit. Dan caranya itu gampang banget, kalian lihat di titik biru itu nanti kalau kalian pencet itu nanti semakin lama semakin panjang, semakin jauh. Nah itu nanti bakal menjadi titik munculnya rantai tersebut. Jadi ini cocok banget buat vision. Kalau vision ketutupan dinding atau tembok wall, jadi aku biasanya pakai ini tuh buat deteksi di depan itu ada generator misalnya, tapi ketutupan dinding dan juga wall. Kalian coba aja pakai skill ini buat vision. Kalau ada ya iseng-iseng rantai, kalau kena ya hoki aja sih gitu. Jadi memang simpel banget ya skill aktifnya. Tapi yang lebih utama dari killer ini menurutku yaitu special ability-nya dari Cenobite ini bernama Chain Hound. Rantai pemburu lah bahasa Indonesianya. Jadi kalian bisa lihat di icon para survivor kan ada 4 tuh. Di sisi-sisinya mereka itu akan ada rantai biru beraliran listrik lah, itu kalau dia full itu rantai birunya udah full sampai ke lingkaran penuh lah intinya. Nanti semua survivor itu bakalan diburu oleh rantai-rantai kecil. Jadi dia ngelakuin gini atau penyembuhan atau lari itu bakalan diburu sama rantai-rantai kecil yang munculnya random. Jadi ini tuh buat apa ya, mengganggu pergerakan lah, sedikit-sedikit diganggu rantai kecil, generator diganggu rantai kecil, jadi gitu doang. Jadi ini cocok banget lah buat kita ngejar pun rantainya bakalan muncul kalau memang icon rantai birunya udah full. Lalu kemudian ada dia punya skill teleport, special ability, tentunya masih special ability. Dia bisa teleport ini. The Cenobite ini bisa teleport kalau seseorang survivor itu membawa kotak yang namanya the lemon configuration. Jadi kalau misal dia mau ngotak-atik kotaknya, kita bakal ditandai dekat-dekat jatuh dedek. Nah kalau udah tanda kayak bentuk segitiga atau kotak lah, nanti kalian arahin aja ke kotak merah itu, dia bakal teleport ke survivor yang megang kotak itu. Dan lalu waktu kita teleport ke dia yang bawa kotak itu, dia nggak bisa ngelihat kita karena kena efek oblivious. Jadi kalian bisa nyerang dia itu secara diam-diam, secara jump scare. Jadi kalau survivornya ngotak-ngatik nih, kita kan teleporting, dia nggak bakalan tahu kita munculnya di mana karena kita teleport. Tapi intinya kita bakal deket dengan survivor tersebut yang bawa kotak itu. Lalu special ability selanjutnya yaitu the lemon of configuration. Jadi sebenarnya the Cenobite ini bisa ngambil kotak itu secara langsung. Jadi tanpa perlu teleport dulu, kita bisa nyari dia. Ada suara listrik kecil itulah. Kalian ambil itu, otomatis bakalan aura survivor itu bakal kelihatan. Maksudnya ledakan aura bakal kelihatan. Jadi mereka itu bakal kena rantai dan juga teriak. Jadi gitu. Dan kalian juga bisa ngambilnya secara paksa dari survivor tersebut. Jadi
kalau ada survivor yang bawa kotak ini, kotak configuration ini, kalian kejar, kalian take down, itu langsung otomatis si The Xenopet ini bakalan ngaktifin kotak itu, dan semuanya bakalan teriak, auranya bakal kelihatan, termasuk orang yang kalian take down itu juga. Dan cara satu-satunya untuk lepas dari rantai pemburu adalah salah satu dari survivor harus mengambil kotak itu. Nanti kalau udah full itu rantai birunya di icon kalian, nanti ada di map itu akan ada aura kotak itu warnanya kuning. Sebenarnya nanti juga akan muncul sih di awal match, tapi warnanya putih, itu masih belum aktif. Kalau udah aktif warnanya kuning. Jadi kalian harus intinya menjadi sebuah pahlawan, atau bisa dibilang tumbal lah untuk teman-teman kalian. Jadi biar teman-teman kan juga bakalan lepas lah dari efek rantai pemburu ini. Tapi resikonya kalian bakalan dikejar Xenopet-nya sih. Mungkin kalau dia lagi nggak ngejar survivor lain, kalau dia nggak ngejar ya dia bakal teleport ke kalian. Jadi gitu. Triknya cuma itu doang, cara ngelepasin rantai pemburunya dari efek The Xenopet. Memang jujur killer ini tergolong gimana ya, susah banget aku kontrol, apalagi cuman skill aktifnya aja yang cukup berguna lah. Bukan nggak guna, cukup berguna, cuman ya kalau nggak kena, maksudnya rantai yang keluar itu kalau nggak kena, ya itu juga buang-buang waktu pergerakan kita sih, semakin survivornya jauh. Cuman cocoknya ini memang buat vision. Jadi kalau memang ketutup sama dinding atau wall atau yang lainnya lah, ini cocok buat vision sih. Intinya penipu dia kira atau mereka kira itu, oh ini rantai kecil bakalan muncul nih, ternyata itu skill kita yang aktif. Cuman buat mantau aja lah, cocok banget. Karena memang killer ini tergolong hard. Kenapa bisa dibilang hard? Ya itu skillnya itu yang agak membagongkan, membuang sedikit waktu lah, karena memang rantainya ini cuman satu rantai kok, nanti survivornya bakalan kena, pergerakan dia lambat dan harus ngelepasin rantai-rantai itu. Cuman ya balik lagi, kekejar nggak, jadi gitu. Cocok, ini memang skillnya cocok banget buat di yang luas lah, outdoor. Kalau di indoor aku 90% gak bakalan berguna banget, cocoknya buat vision aja. Tapi kalau di outdoor, map lainnya di outdoor, ini masih cocok banget karena pergerakan survivor itu luas. Tapi kalau kita sebagai killer Xenopet juga kita bisa leluasa ngarahin rantainya ini, skillnya ini. Now you must come with me. I'll tear your soul apart. Jadi itulah pembahasan dari Killer The Xenopet dan juga map terbaru yang bisa kalian rasain langsung sekarang di updatean baru ini. Menurut kalian Killer Xenopet ini gampang atau susah? Kalian tulis di kolom komentar aja, biar nanti aku baca tentunya. Dan buat kalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih banget. Otomatis kalian masih mensupport saya untuk mengupload game-game lainnya, apalagi game-game mobile yang penuh dengan kendala dan juga sinyalnya yang masih agak kacau. Tapi jujur masih eventnya sangat bagus banget. Kalian bisa lihat di video sebelumnya, event-eventnya itu menguntungkan kita. Dan sekali lagi terima kasih banget yang udah nonton sampai habis. Terima kasih banget, tetap dukung channel ini terus. Sampai ketemu lagi di video lainnya. See you next time and bye.